أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Karena aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji belum dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berarti saya memulai membaca Al-Fatihah tersebut ini dengan menyebut nama Allah. Tiap-tiap pekerjaan yang baik itu hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, menyembelih binatang untuk dimakan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluk membutuhkannya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pemurah. Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala Pemurah atau Pengasih, ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang memberi pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat rahmat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala ialah karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Rabbil alamin. Rob, Tuhan, berarti Tuhan yang ditaati, yang memiliki, mendidik dan memelihara. Lafaz Rob tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada sambungannya seperti Robul Bait, tuan rumah. Alamin, semesta alam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala pencipta semua alam-alam tersebut. Alam manusia, alam malaikat, alam jin, surga, neraka, alam kubur, alam dunia, akhirat, banyak lagi, alam roh. Malik, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai
Maliki. Dengan memanjangkan mim, ia berarti pemilik yang empunya, yaitu berarti sang pemilik ataupun yang menguasai tersebut. Dapat pula dibaca dengan Malik. Dengan memendekkan mim berarti raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin itu disebut juga yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, dan sebagainya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Na'budu diambil dari kata ibadat. Iyyaka na'budu, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah karena berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nasta'in wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan diambil nasta'in, minta pertolongan diambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga sendiri. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami, diambil dari kata hidayat, memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi saja, tetapi juga memberi taufik. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka Al-Fatihah ataupun yaitu yang artinya pembukaan merupakan surat yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat, adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Al-Kitab, induk kitab, karena ia merupakan induk bagi semua isi Al-Quran serta menjadi intisari dari kandungan Al-Quran, dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sholat. Dinamakan pula Ashabul Masyan, Sabul Masani. Dinamakan pula As-Sab'ul Mutsani, 7 yang berulang-ulang. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan ataupun begitulah. 7 yang berulang-ulang karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, yaitu 1. Keimanan, 2. Hukum-hukum, dan ada juga kisah-kisahnya, yaitu keimanannya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2 di mana dinyatakanlah Alhamdulillahirabbil alamin, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucap syukur atas segala nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan. Sebab kata Rabb dalam kalimat Rabbul Alamin, Rabbil Alamin,
tidak hanya berarti Tuhan atau dan penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah. Tarbiyah yaitu pendidikan dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhanlah yang Maha berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan, dan penumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan atau ketauhidan itu merupakan masalah yang pokok, maka di dalam surat Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dengan dilengkapi oleh 5 ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh ayat 5 ya. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang dimaksud dengan yang menguasai dari pembalasan ialah pada hari itu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaannya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buru wa iyyaka nasta'in al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya lihat ayat ke-6. Semata-mata ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu mengenai hukum-hukum jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan. Bagaimana seharusnya jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud hidayah di sini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai keyakinan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran. Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al-Qur'an memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi sallallahu alaihi wasallam, para syuhada, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, syuhada, orang-orang yang mati syahid, salihin, itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ini suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Perincian dari yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran pada surat-surat yang lain juga. Maka surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam, kemudian dijelaskan perincian oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang 113 surat berikutnya. Persetujuan surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang diperinci dalam surat Al-Baqarah
dan surat-surat yang sesudahnya. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan ke jalan yang lurus, sedang surat Al-Baqarah dimulai dengan penunjukan Alkitab maupun kitab Al-Quran yang sempurna. Dimulai dengan penunjukan kitab Al-Quran yang sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksud itu. Memang di sini sedikit keliru terjemahannya ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya ya. Mungkin gitu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan hanya seperti itu, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.